Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Haji Aam Amiruddin MSI, selamat pagi, selamat bergabung Pak. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Widya Tama atau yang mewakili beserta jajarannya, selamat pagi, selamat bergabung. Yang terhormat Ketua Pengawas Yayasan Widya Tama, Ibu Sri Lestari Ruspinuji, SH, beserta jajarannya. Selamat pagi juga, selamat bergabung. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Widya Tama, Bapak Joko Ruspinuji, SE PhD Diplom, beserta jajarannya. Selamat pagi dan selamat bergabung. Yang kami hormati Rektor Universitas Widya Tama, Bapak Profesor Dr. Haji Opsatar Sinaga, MSI, beserta jajarannya. Selamat pagi. Yang kami hormati Direktur, para dekan, Kepala Biro, dan Kepala Pusat, beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan semua pegawai yayasan dan Universitas Widya Tama. Selamat pagi dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Atas nama panitia, pertama-tama kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyama wa siyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Seyogianya disambut dengan segala sukacita. Namun di tahun ini kita merayakan hari kemenangan dengan suasana dan cara yang berbeda, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini. Namun hal tersebut semoga tidak menyurutkan sedikit pun rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robi, yang selalu memberikan rahman dan rohimnya kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari Kamis yang penuh berkah ini, meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita semua masih dapat bertatap wajah meskipun secara virtual, dengan harapan insya Allah Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga sholawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah ikut berpartisipasi dalam acara Halal Bihalal virtual 1 Syawal 1441 Hijriah, Keluarga Besar Yayasan dan Universitas Widya Tama, dengan tema menyikapi pandemi COVID-19 dengan syariat Islam. Oleh karena itu, tema tausiah yang akan kita ambil pada hari ini akan membahas tentang bagaimana kita selaku umat Islam, khususnya dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini sesuai dengan syariat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan telah kami sampaikan tadi. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Widya Tama. Yang keempat, sambutan Rektor Universitas Widya Tama. Yang kelima, tausiah dari Bapak Ustadz Dr. Haji Aam Amiruddin. Yang keenam, halal bihalal dalam bentuk penayangan video singkat dari setiap unit. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan hikmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari langsung melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186, yang menjadi qori yaitu Bapak Ganara Eskom,
Dan yang menjadi sari tilawah adalah Saudari Seni Agustin. Kepada Bapak Ganara dan Saudari Seni, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah yang Maha Agung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ganara dan Saudari Seni. Bapak Ibu yang kami hormati, mari melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Widya Tama kepada Bapak Joko Ruspinuji SE PhD Diplom. Kami persilakan. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Ustadz Dr. Aam Amiruddin, MSI. Yang terhormat Pembina, Pengawas, dan jajaran pengurus Yayasan Widya Tama. Yang terhormat Majelis Guru Besar Universitas Widya Tama. Yang terhormat Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Widya Tama. Yang terhormat para Direktur, Dekan, Wakil Direktur, Wakil Dekan, Kepala Biro dan Pusat, para dosen dan pegawai, serta perwakilan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat serta kehendaknya kita berkumpul dalam suasana berbeda pada acara silaturahim Idul Fitri 1441 Hijriah keluarga besar Widya Tama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kepada warga Widya Tama yang beragama lain, saya pun menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengertian sehingga ibadah Ramadan yang lalu dapat ditunaikan dengan baik oleh warga kita yang beragama Islam. Sehubungan dengan pandemi COVID, silaturahim Idul Fitri tahun ini berbeda, namun maknanya terasa memberi arti yang dalam akan hakikat kita sebagai insan yang serba terbatas. Hadirin yang saya cintai, dalam situasi pandemi yang telah berjalan hampir 4 bulan, Widya Tama senantiasa berusaha memaknai kondisi tersebut dengan dinamika positif dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ini. Di antara kampus merdeka, kuliah daring, saya optimis Widya Tama dalam alur yang benar. Namun situasi pandemi masih berdinamika, karena itu kita sebagai lembaga maupun individu untuk senantiasa antisipatif dan inovatif sekaligus berpikir positif. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi tidak bisa dilakukan biasa-biasa saja. Harus ada kreativitas dan terobosan yang dilakukan di semua tingkatan organisasi kelembagaan Widya Tama melalui kesinergian. Untuk itu, mohon perhatian pimpinan di lingkungan universitas dan yayasan Widya Tama, yakni dalam konteks organisasi, proses bisnis, pelayanan pendidikan saling terkait antar fungsi, karena itu masing-masing fungsi agar senantiasa berkoordinasi. Dalam batas-batas tertentu, saudara mempunyai kewenangan dengan koridor komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan konfirmasi lintas unit dan pimpinan. Saya juga mengajak saudara-saudara untuk terus mengembangkan kepemimpinan yang melayani, servant leadership. Bagi para dosen, jadilah dosen yang tidak bosan-bosannya melayani kepentingan mahasiswa untuk proses pendidikan yang positif. Begitu juga para tenaga kependidikan untuk terus bersemangat, membantu, dan mendukung suksesnya proses penyelenggaraan akademik dan manajemen pendidikan dan perguruan tinggi. Hadirin yang saya banggakan, sebelum saya akhiri sambutan ini, sekali lagi atas nama pengurus Yayasan Widya Tama, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Djoko Ruspinuji. Agenda berikutnya yaitu sambutan dari Rektor Universitas Widya Tama kepada Bapak Profesor Dr. Haji Opsatar Sinaga. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarrom Bapak Dr. Kiai Haji Aam Amiruddin MSI yang hari ini hadir akan memberikan tausiah dalam acara halal bihalal kita. Yang saya banggakan Ibu Sri Lestari Ruspinuji, SH, Ketua Pengawas Yayasan Widya Tama, Ibu Setiasih Budiowati, SEAK, yang juga hadir, Ibu Sri Juniarti, SIMBA, Ketua Pembina Yayasan Widya Tama, dan yang kita sama-sama banggakan Bapak Djoko Ruspinuji, SE, PG Diploma, Ketua Pengurus Yayasan Widya Tama, Bapak Rushartono Ruspinuji, ST MCM, MBA, Sekretaris Yayasan Widya Tama, yang juga hadir dan berpartisipasi Profesor Dr. H. Dadang Suganda M. Hum, Warek Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pembelajaran, Dr. Haji Deden Sutisna MN, SE, MSI, Warek Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Profesor Dr. Muhammad Haizam, Warek Bidang Riset, Pengembangan dan Kerjasama, para dekan yang saya banggakan, Wakil Dekan di lingkungan Universitas Widya Tama beserta jajaran, Direktur Pengendali Mutu Widya Tama, Direktur Marketing, para Kepala Biro, Direktur Sekolah Pasca Sarjana dan Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana, seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa Universitas Widya Tama yang saya banggakan, yang saya hormati, yang sudah banyak berjasa kepada pengembangan Widya Tama. Puji syukur dan kebanggaan kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara silaturahmi halal bihalal meskipun dilakukan secara virtual tahun ini yang diselenggarakan oleh Widya Tama dengan menampilkan penceramah, insya Allah akan membawakan tema menghadapi pandemi COVID-19 dengan syariat Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan panitia dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kita harus menyadari bahwa bangsa kita dan seluruh dunia masih sedang mengalami ujian kemanusiaan. Pandemi COVID-19 yang kita lalui selama bulan Ramadan sampai hari ini, total korban di seluruh dunia sudah mencapai jutaan orang. Dan Indonesia sudah puluhan ribu mayat yang dimakamkan secara protokol COVID. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan karena harus menghentikan produksi. Bahkan para pekerja informal yang jumlahnya sekitar 55,72% dari seluruh angkatan kerja Indonesia, banyak yang tidak bisa lagi bekerja karena sarana umum yang sudah terhenti. Inilah saatnya kita mengaktifkan fitrah dalam diri kita untuk peduli kepada sesama dan saling menolong. Di masa COVID-19 ini, kita dapat mengambil banyak hikmah, terutama untuk beribadah di rumah masing-masing. Sesungguhnya kita semua merasa rasa yang sama. Semua merasa ketakutan. Semua merasa berada dalam ketidakpastian. Saya kira ketidakpastian itu sebagai akibat dari suasana COVID-19. Ada kalimat dari sebuah buku orang bijak mengatakan, carilah sandaran yang tepat untuk badanmu. Bersandar pada tembok akan roboh suatu saat. Bersandar pada manusia atau makhluk lainnya, pasti suatu saat sandaran kita akan mengalami mati. Bersandar pada pejabat yang berwibawa karena jabatannya, suatu hari akan sampai pada masa pensiun, sehingga dia tidak berkuasa lagi. Karena itu bersandarlah pada Allah. Karena Allah adalah sebaik-baik tempat untuk bersandar.
dan dia tidak akan pernah mati, bahkan tidur pun dia tidak. Bersandar pada Allah karena Allah abadi akan kekuatan dan kekuasaannya. Dalam hidup ini begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Biasanya kita mengandalkan otak untuk menjawab. Padahal kemampuan otak kita sangat terbatas. Bertanya pada tubuh kita, kemampuannya pun terbatas. Tubuh kita gampang sakit dan sangat rentan dengan perubahan. Ketahuilah, kekuasaan Allah tanpa batas. Tidak ada yang tidak mungkin dengan kekuasaannya. Karena itu mintalah dan bertanyalah kepada Allah sebagai pemungkin dari keterbatasan kita. Jangan pernah terlalu mengandalkan apa yang ada pada diri kita, kemudian melepaskan fungsi Allah. Seperti juga jangan pernah mengandalkan otak kita sebagai Tuhan, sebab otak kita sering ngaco. Jangan pula kita jadikan kekuatan kita menjadi Tuhan, sebab kekuatan kita sering melemah. Tapi jadikanlah Allah sebagai Tuhan, karena Allah tidak pernah ngaco dan tidak pernah melemah. Ketika berhadapan dengan kesulitan, jangan pernah bilang, ya Allah bantulah aku untuk kontrakan ini, untuk mobil ini, atau untuk rumah ini. Tapi ucapkan dalam doa, ya Allah walaupun tidak punya uang untuk mengurus semua ini, namun aku yakin, karena masih ada Engkau, yang aku yakin sekali pasti akan membantuku. Jadi jangan pernah membuat Allah cemburu pada apapun yang kita miliki, sehingga perannya dikurangi oleh kemampuan kita yang terbatas. Pada akhir sambutan ini, perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya halal bihalal virtual hari ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Dan saya ingin menyampaikan pula sebagai rektor, agar pada momentum halal bihalal ini kita jadikan momentum COVID-19 dan sekaligus momentum halal bihalal sebagai awal dari dedikasi kita untuk membangun Widyatama dengan gaya yang baru. Saya pernah berpesan kepada Civitas Akademika agar kita harus berperahu dalam perahu yang sama. Kita harus mendayung ke arah yang sama. Jangan ada yang coba-coba membocorkan perahu. Sebab jika salah satu di antara kita merasa tidak adil, kemudian membocorkan perahu, maka perahu itu akan tenggelam bersama-sama kita. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Rektor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiba saatnya untuk tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Aam Amiruddin MSI. Kepada Bapak Ustadz Aam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ketua Pembina Universitas Widyatama beserta jajarannya, Ketua Pengawas dengan seluruh jajarannya, Ketua Pengurus Universitas Widyatama dengan seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Widyatama, Profesor Dr. Haji Obsatal Sinaga MSI, yang saya hormati para Wakil Rektor, para Dekan, para Direktur Program, dan mohon izin, mohon maaf, tidak saya bisa sebut satu persatu, yang saya cintai, yang saya hormati, seluruh keluarga besar Civitas Akademika Universitas Widyatama. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, Alhamdulillah dengan izin Allah, pada pagi ini kita oleh Allah masih diberi umur. Percayalah ada saudara kita yang boleh jadi lebih muda dari kita. Sekarang sudah tinggal tulang belulang.
karena oleh Allah sudah dipanggil lebih dulu, padahal usianya lebih muda dari kita. Nah, kita punya waktu untuk menghabiskan sisa umur kita dalam hal-hal yang akan menjadi bekal setelah kita berpulang, karena sejatinya manusia itu makhluk yang akan berujung dalam kefanaan. Mohon izin kepada admin agar saya bisa share screen sharing, ya, masih belum dibuka, mohon izin. Belum bisa. Nah, oke. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, hari ini saya diminta berbicara tentang menghadapi pandemi COVID-19 dengan syariat Islam. Ini yang akan jadi bahan silaturahmi Idul Fitri kita pada pagi ini. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, kita bisa melihat how people respond to change. Kita sadari bahwa every day, every month, kita selalu menghadapi change. Kita harus selalu menghadapi perubahan. Di dunia ini tidak ada yang tetap. Yang tetap cuma satu, perubahan. Bahkan kita mengalami perubahan yang spektakuler, revolusioner. Dalam tatanan kehidupan kita, hanya sebuah makhluk yang kita sebut, kita beri nama virus corona COVID-19. Dengan itu, tatanan perekonomian berubah, cara kita belajar berubah, cara komunikasi banyak berubah. Sungguh, perubahan yang kita rasakan itu sangat dahsyat sekali. Nah, saudara-saudaraku tercinta, bagaimana manusia kita ini respond to change? Merespon perubahan ternyata berbagi kepada dua kelompok. Pertama, ya, ada yang denial, ya, dia menolak, dia berontak, dia menyangkal, bahkan kemudian frustasi dengan keadaan. Ini sebenarnya bukan hanya COVID-19, apapun. Di kampus boleh jadi ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih bagus. Ada di antara karyawan, di antara dosen yang ini apa-apaan sih gitu. Selalu ada gitu. Di negeri, di lembaga, dan ini bukan hanya masalah COVID-19, tapi pembicaraan kita fokus ke COVID-19. Ada yang frustasi dan ujung-ujungnya depresi, putus asa. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ini wilayah kiri yang ada di monitor sahabat-sahabat sekalian, ini wilayah yang tentu saja tidak kita harapkan. Ini wilayah yang negatif, ya. Nah, ini terbagi dua, saudara-saudaraku. Ada yang setelah mengalami COVID-19 itu, dia berusaha untuk mencoba cara yang baru, memahami keadaan, belajar tentang keadaan yang baru, lalu menerima keadaan, dan bahkan akhirnya dia memiliki integritas. Dia bisa berinovasi, dia bisa melakukan kolaborasi, dan akhirnya bisa melakukan sesuatu yang melewati ekspektasi. Nah, sebenarnya kita ada di antara dua wilayah ini. Apakah kita masuk dalam kelompok yang denial, frustration, depression, ataukah kita menjadi orang yang experiment with new way dan acceptance sampai integration. Life is a choice, saudara-saudara. Hidup itu adalah pilihan. Nah, ini yang akan kita bahas pada
kesempatan ini, tentu tidak perlu diskusi lagi bahwa kita semua memilih wilayah yang kanan. Kanan di depan monitor ibu bapak sekalian. Bagaimana kita menjadi orang yang experiment with new way. Kita terus berusaha belajar, memahami ya kondisi-kondisi baru, kemudian kita menerima keadaan, dan akhirnya kita memiliki integritas. Nah, ini yang akan saya bahas dari perspektif syariat Islam. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku tercinta, kita akui ya bahwa yang namanya COVID-19, pandemi, ini sudah merupakan musibah dunia. Musibah itu berasal dari kata asoba, yusibu, musibah. Ya. Ini derivasi dalam bahasa Arab. Asoba, yusibu, musibah berarti peristiwa, keadaan, atau situasi yang tidak menyenangkan. Jadi kalau kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, peristiwa yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak menyenangkan, itu dalam bahasa agama disebut dengan musibah. Karena itu COVID-19, pandemi COVID-19, dikategorikan sebagai musibah karena kita pastikan ini peristiwa, keadaan, situasi yang sejujurnya tidak menyenangkan. Itu yang disebut dengan musibah. Nah, saudara-saudaraku tercinta, musibah itu menjadi ujian untuk menyeleksi manusia-manusia terbaik. Tadi kita lihat ada yang menolak, ada yang frustasi, ya, ada yang shock begitu, tapi ada juga yang dia acceptance, dia belajar sesuatu yang baru, bahkan dia berusaha untuk beradaptasi dan mencoba berada dalam posisi terdepan menghadapi masalah. Nah, ini yang disebut di dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja? Kami akan menguji mereka. Akan tampak nanti siapa orang-orang yang bertahan, hebat, kuat imannya, teruji, dan siapa orang-orang yang lemah menghadapi keadaan. Saudara-saudaraku tercinta, ini posisi pandemi COVID-19 dalam perspektif syariah, dia adalah ujian yang Tuhan berikan kepada kita agar kita menjadi lebih cerdas, agar kita menjadi lebih wise, lebih bijak, dan agar kita lebih inovatif, ya, dan kita supaya bisa menemukan celah-celah space yang membuat kita lebih maju daripada apa yang kita perkirakan. Karena yang namanya musibah itu, kalau kita pandai-pandai memposisikan diri, itu membuat akselerasi kita menjadi lebih cepat. Sudah 3 tahun lalu, banyak kampus yang mencoba melakukan kuliah jarak jauh, daring. Alhamdulillah, setahu saya, Universitas Widyatama di antara sekian universitas yang sudah berhasil ya mendahului yang lain untuk melakukan kuliah-kuliah dengan teknologi digital. Itu yang saya tahu. Nah, tapi ada banyak universitas yang masih belum. Tapi dengan keadaan seperti ini, dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi, dipaksa saudara-saudara untuk beradaptasi. Nah, bahkan kita pun dipaksa untuk melakukan halal bihalal dengan cara yang sangat efisien seperti ini. Saya katakan ini efisien, karena panitia tidak perlu memikirkan konsumsi, tidak perlu menghubungi catering, ya kan gitu, cateringnya di rumah masing-masing, tidak perlu sewa itu dan ini, cukup membuat flyer, menghubungi pembicara, menghubungi para pejabat, ya 3 hari 4 hari sebelum sudah clear jadi begitu. Nah,
Saudara-saudaraku sekalian, jadi yang namanya musibah itu merupakan ujian untuk menyeleksi, dan kita tahu yang namanya ujian itu cara untuk meningkatkan kualitas seseorang. Saudara-saudaraku sekalian, nah kalau kita bicara musibah, tadi kan ini nih, kan COVID-19 itu musibah ya. Nah kalau kita bicara musibah, musibah itu ada dua. Pertama, musibah yang 100% kuasa Allah, seperti gunung meletus, erupsi, ya kan, tsunami, gempa, tidak ada campur tangan manusia. Ya, tidak ada campur tangan manusia. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha dzalika 'alallahi yasir. Tiap bencana yang menimpa di bumi, yang menimpa dirimu, semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Kalau ada kata-kata semua sudah tertulis, ini artinya 100% kuasa Allah. Manusia tidak ikut campur di situ. Erupsi, tak ada seorang pakar pun yang bisa memprediksi secara definitif pada tanggal berapa, jam berapa, menit keberapa terjadi erupsi. Sampai detik ini, tidak ada ilmuwan dan alat yang bisa mendeteksi wilayah mana yang akan terjadi gempa. Saudara-saudaraku tercinta, ini musibah sebagai perwujudan bahwa Allah yang maha mengatur alam semesta ini. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, Bapak, Ibu guru yang saya hormati, para guru besar, para dosen, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika yang saya cintai, musibah yang kedua tadi adalah 100% karena kuasa Allah. Yang kedua, musibah sebagai akibat buruk ulah tangan manusia, perbuatan manusia. Ya kan? Banjir. Boleh jadi karena ulah kita. Buang sampah seenaknya, membuat mall, membuat perumahan, apartemen, tidak memperhatikan aspek drainasenya, aspek lingkungannya, pokoknya asal buat saja, terjadilah banjir. Jadi banjir boleh jadi karena perbuatan manusia. Terjadi kekeringan yang dahsyat, boleh jadi karena perbuatan manusia, hutannya dibabat habis. Begitu hujan terjadi longsor, terjadi banjir. Dzoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Ini namanya musibah. Bima kasabat aydin nas, boleh jadi itu karena ulah tangan manusia. Allah menghendaki hal itu sebagai pelajaran untuk manusia, agar manusia kembali ke jalan yang benar, agar hutan tidak dibabat habis, agar membuat pembangunan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, jadi yang namanya musibah itu dua kemungkinan. Bisa karena 100% kuasa Allah, tidak ada campur tangan manusia, tapi bisa juga suatu musibah itu karena keteledoran manusia. Di sini saya tidak akan berdiskusi apakah COVID-19 itu 100% kuasa Allah, ataukah ada campur tangan manusia, keteledoran manusia yang seringkali disebut dengan konspirasi. Saya tidak berbicara tentang masalah itu. Mangga itu para pakar untuk berbicara apakah COVID-19 ini bagian dari sebuah konspirasi, ataukah 100% ini kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk didiskusikan. Tapi yang perlu saya katakan bahwa dalam setiap musibah dua kemungkinan, saudara-saudara. Itu bisa saja karena kuasa Allah, tapi bisa saja karena ulah kita. Makanya kalau kita mengalami musibah, catat, perhatikan, evaluasi apakah di situ ada saham kita. Apakah ada campur tangan kita, keteledoran kita. Contoh sederhana, anak kita tidak soleh. Jangan dulu mengatakan ini takdir Tuhan, saya diberi anak yang tidak soleh. Coba evaluasi, apakah kita sudah menjadi ayah yang memang menjadi teladan untuk anak, yang menjadi role model untuk anak.
Apakah kita sudah menjadi ayah dan ibu yang memberikan pembiasaan yang baik, berbicara yang benar, pembiasaan yang benar, memberikan keteladanan yang benar, memberikan sekolah yang benar? Sudah apa belum? Jadi jangan dulu mengatakan, anak saya tidak soleh, saya diuji sama Tuhan, karena sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kan, nah, jangan dulu begitu, evaluasi dulu. Jangan-jangan anak kita tidak soleh, ya ada saham kita. Gimana anak soleh? Kita tidak bisa memberikan keteladanan, tidak bisa jadi role model untuk anak kita. Bagaimana anak kita soleh? Omongan kita juga penuh laknat. Bagaimana anak kita soleh? Kita juga tidak memberikan pembiasaan yang baik. Nah, saudara-saudaraku tercinta, saya menyampaikan hal ini supaya karena ini bicara tinjauan syariat Islam. Jadi dalam syariat Islam tuh kalau kita kena musibah, introspeksi. Jangan-jangan musibah itu ada saham kita begitu. Ada saham kita. Kalau anak-anak mahasiswa tidak mengerti apa yang kita jelaskan, jangan mengatakan kalian itu ya kecerdasannya pas-pasan. Evaluasi cara kita mengajar. Jangan-jangan cara kita mengajar ini jauh dari komunikasi yang efektif dalam pengajaran. Nah, itu saudara-saudaraku sekalian, dua macam musibah yang perlu jadi perhatian. Nah, bagi seorang yang beragama, saya yakin agama apapun ini ya, selalu mengatakan di balik musibah selalu ada hikmah. Kalau di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 216 dikatakan, asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Sebenarnya di situ ada hikmah kebaikan yang sangat baik untukmu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tolong perhatikan ini. Saya kasih bold di sini ya. Nah, ini penting sekali. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Artinya apa? Ilmu Allah tak terhingga. Tadi Pak Rektor sudah memberikan suatu kalimat-kalimat yang sangat indah sekali. Kalau kita menyandar ke dinding, boleh jadi dinding itu runtuh. Kalau kita bersandar kepada orang yang berwibawa dan berpengaruh, dia juga satu saat ada pensiunnya. Ya kan? Gitu. Tapi bersandarlah kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui segalanya. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini mindset yang harus ada di kepala kita, bahwa ternyata kalau kita ditimpa musibah, ini apapun ya sebenarnya, ini konsep dasar ya, hanya untuk studi kasusnya COVID-19, konsep dasar. Anda rekan-rekan diberi pasangan hidup yang tidak soleh, percayalah pasti ada hikmahnya. Saya, Anda, Bapak, Ibu yang terhormat, diberi anak yang tidak soleh, pasti ada hikmahnya. Kita diuji dengan penyakit, dokter memvonis bahwa kita mengidap penyakit yang cukup membahayakan, ya, percayalah, kita tidak menyukai tapi husnuzon, disitulah pasti ada kebaikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kunci nih. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Ilmu kita sangat terbatas. Kita makhluk yang diwarnai dengan limitasi, dengan keterbatasan. Sementara ilmu Allah itu tak terhingga, tak terbatas. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai, karena, nah di sini saya katakan, di balik musibah itu selalu ada hikmah. Hikmah musibah, pertama, dia merupakan pelebur dosa. Ini kalau kita lihat ditinjau dari sisi syariat Islam. Jadi kalau kita ditimpa musibah, apapun itu ya, apakah penyakit, apakah dikecewakan, pokoknya musibah aja. Percayalah, dia pelebur dosa. Kalau kita lihat di Al-Baqarah 155-157, ujung dari ayat itu apa? Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Di situ ada kalimat, mereka itulah orang yang akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang.
Jadi musibah itu Allah berikan sebagai pelebur dosa dan kesalahan kita. Kami pasti akan mengujimu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira orang yang sabar, orang yang selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim shalawatu mir. Kami beri mereka ampunan. Jadi sahabatku, guru-guruku yang tercinta di sini yang hadir, sesungguhnya musibah itu merupakan pelebur dosa. Ini yang harus kita catat, garis bawahi. Ya. Yang kedua, musibah itu peringatan agar manusia tobat. Nah, saya tadi katakan, kalau kita ditimpa musibah apapun, coba ada nggak di antara Bapak Ibu yang saya cintai di sini yang sedang kena musibah? Nah, kalau ada, maksudnya kalau pandemi makan itu musibah bareng-bareng ya. Ini musibah yang bersifat private lah, yang bersifat personal. Sesungguhnya Allah berikan itu agar kita introspeksi diri. Ada kata-kata la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ini. Karena boleh jadi kita dalam hidup pernah khilaf. Boleh jadi kita hidup pernah lalai. Nah, kita diingatkan oleh Allah dengan musibah. Sehingga dari situ kita akan mencoba melakukan perbaikan diri. Dalam segala hal, ada satu lembaga kena musibah. Oh, ternyata ada kelalaian ini. Dalam hal ini. Maka dengan musibah itulah lembaga tadi bisa semakin menguatkan diri, semakin meningkatkan profesionalisme, meningkatkan pelayanan, dan segala hal-hal kebaikan itu akhirnya ditemukan setelah mendapatkan musibah. Jadi Allah berikan musibah sebagai peringatan agar manusia kembali ke jalan yang benar. Bahasa agamanya, kembali ke jalan yang benar itu disebut dengan taubat, saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, musibah itu perangkat mengangkat derajat, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kadang kreativitas, inovasi itu muncul di tengah keterpurukan. Banyak saya dengar orang-orang sukses itu ternyata dia bisa menjadi hebat karena dia pernah terpuruk. Sehingga musibah itu justru mengangkat derajat dia di sisi Allah dan di hadapan manusia. Jadi kalau kita kena musibah, tidak perlu putus asa. Boleh jadi itulah perangkat, tools yang Allah berikan agar derajat kita meningkat. Agar kualitas kita meningkat. Agar lembaga kita semakin berkualitas. Agar lembaga kita semakin tahan banting, agar lembaga kita, keluarga kita, diri kita semakin dewasa menghadapi persoalan hidup. Rasulullah bersabda, bila seorang hamba akan memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah dan hamba itu tidak bisa meraihnya dengan amalan, jadi si hamba itu sudah beramal, tapi nggak nyampe pada kedudukan yang tinggi. Maka Allah beri ujian pada dirinya, hartanya, anaknya. Lalu dia bersabar hingga mengantarkannya pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Saudara-saudaraku tercinta, secara syariat Islam, musibah itu boleh jadi pengingat bahwa kita pernah lalai, kita berjuang untuk kembali ke jalan yang benar. Boleh jadi musibah itu pelebur bagi dosa kita, dan yang tidak boleh lupa, musibah itu Allah berikan supaya kita menjadi orang yang lebih berkualitas. Kita menjadi pembelajar yang hebat. Kita bisa melakukan inovasi, proaktif, dan kolaborasi. Kan dalam sebuah kesuksesan itu harus selalu ada inovasi. Ya. Inovasi harus proaktif dan jangan salah. Inovasi dan proaktif nggak cukup kecuali ada kolaborasi. Nah, itu bisa saja dicetuskan kolaborasi
proaktif, inovatif, itu dengan musibah. Saudara-saudaraku tercinta, hadapi pandemi dengan syariat Islam, ini lebih fokus ke pandemi. Tadi sebut sajalah kerangka fikir begitu. Nah, pertama, menerima dengan ridho. Ini kunci pertama kalau kita menerima musibah menurut syariat Islam. Terima dengan lapang hati, terima dengan ridho. Saya baca sebuah tulisan di salah satu jurnal, itu sebenarnya jurnal kesehatan, sahabat-sahabat tercinta. Jadi ada riset yang sangat menarik dari seorang ahli kesehatan, seorang pakar kesehatan. Beliau itu ahli kanker, aslinya ahli kanker. Jadi di dalam tulisan itu diungkapkan bahwa secara ilmu kedokteran, sebenarnya orang yang kena sakit kanker itu secara keilmuan terbaca kemampuan, kekuatan fisiknya. Jadi kan kanker itu bisa diukur tingkat keganasannya, jenisnya, posisinya di mana. Nah, itu di satu sisi, kanker. Di sisi lain, bisa dilihat fungsi hatinya, fungsi ginjalnya, fungsi-fungsi yang vital dalam organ orang itu. Dikombine. Nah, keluar prediksi. Oh, ini orang akan kuat 6 bulan. Tidak mendahului Allah. Tapi maksudnya ini secara keilmuan, kalau tingkat penyebaran kansernya segini, kondisi fisiknya kayak gini, maka akan sampai di titik ini. Nah, gitu. 6 bulan, setahun, ya, dan seterusnya. Ternyata, saudara-saudaraku tercinta, ada pasien yang diprediksi secara fisik kuatnya cuma 6 bulan. Berdasarkan hasil lab. Ya, ternyata dia kuat 3 tahun. Ada orang yang diperkirakan setahun, kuat 5 tahun. Nah, ini mengundang rasa ingin tahu ilmuwan. Ya, ilmuwan itu seringkali terpanggil untuk menjawab space yang menimbulkan pertanyaan. Gitu. Di riset. Ternyata, saudara-saudaraku tercinta, hasil penelitian itu menunjukkan kenapa ada orang yang diprediksi kekuatan fisiknya cuma 6 bulan, ternyata dia bisa 3 tahun. Kuncinya adalah orang itu menerima. Kata orang Sunda mah, nampi nerima. Begitu divonis dia itu kanker stadium 3, tentu kaget. Tapi kemudian, saya terima. Ya Rob, semoga ini jadi pelebur bagi dosa saya. Semoga, ya Allah, dengan begini saya husnul khotimah. Andai saya harus meninggal dengan penyakit ini, wafatkan saya. Husnul khotimah. Totally dia acceptance, dia menerima apa yang terjadi, Bapak Ibu. Tingkat penyebaran kansernya melemah. Kenapa? Berbarengan dengan tingkat imunitas orang itu meningkat. Maka terjadilah apa? Penyebaran kansernya melemah, imunitas naik. Itu yang kemudian membuat umur orang itu menjadi bertambah lama. Catat, ini analisa medis yang menunjukkan, saudara-saudara, kita akan punya kekuatan dahsyat dimulai dari mindset, cara berpikir kita. Terima dengan ridho Allah. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kalimat ini seperti sederhana, tapi dahsyat kalau keluar dari hati kita yang paling dalam. Semua milik Allah. Semua kembali kepada Allah. Saya yakin ini yang terbaik dari Allah. Ini ucapan yang seringkali kita dengar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi filosofi yang ada di dalamnya, sekiranya itu lahir dari hati yang terdalam, dari pikiran yang terjernih, saudara-saudaraku sekalian, ini yang akan melahirkan imunitas yang dahsyat. Ini yang akan melahirkan kreativitas yang hebat. Ini yang akan melahirkan jiwa inovasi. Dan ini yang akan melahirkan semangat kita untuk proaktif dan sampai pada kolaborasi sebenarnya. Oke. Nah, saya bilang tadi, pertama, terima dengan ridho. Ini yang akan melahirkan kita menjadi punya power,
punya kekuatan, punya energi, beradaptasi dengan musibah. Musibah sedahsyat apapun, justru itu jadi peluang bagi kita. Jadi peluang. Dan tidak sedikit, sahabat-sahabat sekalian, kita merasakan, oh iya ya, ternyata lebih efisien begini, begitu. Ya, saya merasa, ya memang ada yang kurang kalau halal bihalal tidak bertemu. Tapi kan dalam ajaran Islam, yang namanya silaturahmi bukan bersalaman, saudara-saudara. Silaturahmi itu bukan salaman, tapi apa? Jiwa kita yang penuh maaf kepada orang lain. Salaman hati dendam itu apa artinya? Kita tidak bersalaman, tapi hati kita lapang. Ya, kita saling mendoakan, kita saling support, kita saling menguatkan, kita saling menghargai. Itu inti dari silaturahmi. Nah, kita beradaptasi dengan musibah. Bukankah cara seperti ini lebih efisien, saudara-saudara sekalian? Bapak Ibu, merasa nggak ini lebih efisien? Bapak Ibu tidak perlu datang ke aula. Yang dari Jakarta tidak perlu datang ke sini. Ya, yang dari Ujung Berung tidak perlu datang ke aula. Yang dari Cimahi tidak perlu. Berapa efisiensi waktu yang bisa kita ambil di situ? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya cintai, beradaptasi dengan musibah artinya kita memeras otak pikiran kita. Bagaimana kita menciptakan sesuatu yang baru. Kita berusaha berinovasi. Kita berusaha selalu proaktif memikirkan yang terbaik. Nah, dan jangan lupa, saya selalu mengatakan kolaborasi. Ya kan? Gitu. Tadi Prof. Obsatar, Pak Rektor sudah mengatakan, kita berada dalam sebuah perahu. Saya sangat setuju, itu ilustrasi yang sangat indah. Sekiranya ada yang tidak suka dengan kebijakan lembaga, ya jangan dihancurin lembaganya. Ya kita bisa bicara baik-baik, ya, dengan pengambil keputusan. Itu yang disebut dengan, ya jangan membocor, jangan merusak perahu dong. Perahu ini milik kita bersama, dibocorkan, tenggelam gitu loh. Beradaptasi dengan musibah artinya selalu kita berpikir kreatif, inovatif, proaktif. Kalimat terakhir, kolaborasi. Ya, kolaborasi itu apa? Bersatu dalam keberagaman. Itu namanya kolaborasi. Tuhan menciptakan kita tuh berbeda kok. Ya, gen kita berbeda, sejarah kita berbeda, psikis kita berbeda, sosiokultural kita berbeda. Iya nggak sih? Yang namanya manusia itu gennya berbeda. Sidik jarinya saja berbeda, kornea matanya saja berbeda, sejarah saya dan ibu bapak berbeda. Kita punya 3 anak, sejarahnya saja beda-beda. Yang satu sejarahnya masih bareng sama mertua. Anak yang kedua sejarahnya udah punya rumah tapi masih nyicil 8 tahun lagi. Ya. Anak ketiga, alhamdulillah, cicilan sudah lunas. Berarti, saudara-saudara sekalian, 3 anak, 3 sejarah. Nah, oleh sebab itu, kita beradaptasi dengan musibah, dengan mencurahkan segala pemikiran kita, inovasi kita, proaktif kita. Satu kalimat lagi, satu kata lagi, kolaborasi. Itu yang tidak boleh lupa. Nah, terus itu semua butuh jiwa sabar, saudara-saudara. Dengar ya, nggak ada kesuksesan gratisan itu, nggak ada. Tidak ada. Dan biasanya yang gratisan itu biasanya nggak berkualitas. Ya, kalau misalnya buy one get two, nah pasti yang satunya itu barang yang nggak berkualitas. Di mana masa ada barang berkualitas gratisan, itu nggak ada, saudara-saudara. Nah, sukses nggak ada yang gratis. Butuh dibayar dengan jiwa sabar. Butuh dengan kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, dan kerja sama. Nah, untuk kita bisa membangun kerja ikhlas, kerja cerdas, ya, kerja keras, kerja tuntas, kerja itu harus tuntas, jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong, dan kerja sama, tahukah? Itu butuh suatu energi yang namanya sabar. Butuh energi yang namanya sabar. Makanya apa? Sesungguhnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabarlah
yang pahalanya disempurnakan unlimited, tanpa batas. Karena sabar itu tanpa batas pahalanya, maka ada ilmu di dunia ini yang gak ada khotamnya, saudara-saudara. Khotam tuh tamat ya. Bapak Ibu baca Quran, ada khotamnya. Anda baca An-Nas, juz amma, selesai, khotam. Salat ada khotamnya, salam. Saum ada khotamnya, adzan maghrib. Ramadan ada khotamnya, Idul Fitri. Kita umroh ada khotamnya, tawaf, tahallul. Coba. Hanya sabar, saudaraku, yang nggak ada khotamnya. Sabar itu khotamnya bareng dengan khotamnya rezeki umur kita. Baru khotam kita sabar. Baru sabar kita khotam. Jadi sabar itu khotam pada saat umur kita habis. Itu yang dijelaskan di surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Tapi sebelum manusia mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kita akan diuji ya dengan kebaikan dan keburukan. Jangan dikira kesuksesan itu bukan ujian. Itu ujian. Apakah kita orang yang takabur atau syukur? Ya. Kita diuji dengan kebaikan dan keburukan. Baru ya kita bisa menamatkan jiwa sabar kita, wa ilaina turja'un. Pada saat kita ini berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudaraku yang tercinta, tentu saja kita selalu menengadahkan kedua tangan kita. Kita yakin, saya setuju dengan yang Pak Rektor tadi sampaikan. Sangat-sangat penting. Kita ini punya keterbatasan. Tidak ada manusia hebat di muka bumi. Selalu ada kurang-kurangnya. Selalu ada kurang-kurang. Ya, punya istri cantik, high cost, itu kurang. Kata teman-teman, itu istri kamu cantik banget. Tapi high cost banget. Gitu. Punya istri yang low cost, ya begitulah. Kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak pernah ada yang sempurna. Ya, tidak pernah ada yang sempurna. Punya suami kaya, pelit lagi. Pelitnya nauzubillah. Tapi kaya banget. Punya suami dermawan, miskin lagi. Ada kan yang suaminya dermawan? Ayah, mama pengen beli tas, sok. Beli aja. Yang bermerek kalau ada duit. Ayah, ini rumahnya biasa udah pada bocor gini. Renov ya. Apa? Renov, ratakan. Cari konsultan terbaik, bikin 3 lantai. Sok kalau ada duit mah. Jadi punya suami dermawan, miskin. Ya. Punya suami kaya, pelit. Punya istri cantik, high cost. Punya istri low cost, ya begitulah. Nah, saudara-saudara, nggak ada kesempurnaan di muka bumi ini. Satu-satunya cara untuk menjembatani kekurangan-kekurangan itu, angkat kedua tangan kita, berdoa. Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Tuhan. Ingat, Nabi Ayub diuji dengan segala hal. Beliau tadinya orang kaya, kemudian diuji dengan sakit. Dan kita tahu bahwa sakit itu bisa memiskinkan orang. Nabi Ayub akhirnya miskin. Kemudian diusir dari kampung halamannya karena orang-orang di situ takut penyakit Ayub ini menular. Akhirnya Nabi Ayub berada di pengasingan. Dan akhirnya istrinya juga nggak kuat nemenin Nabi Ayub. Ditinggalkannya. Nabi Ayub menengadahkan kedua tangannya berdoa, Tuhan, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Engkau Tuhan yang maha penyayang, dari semua penyayang. Tuhan, tolong saya Tuhan. Ya Allah, tolong saya. Maka kami kabulkan doanya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, ini langkah bersahabat dengan musibah menurut syariat Islam. Terima dengan jiwa syukur, kemudian adaptasi dengan ujian, panjatkan doa kita, asah jiwa sabar kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melewati ujian dengan cantik, dengan elegan, dengan indah. Demikian, saudara-saudaraku tercinta. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kalimat-kalimat yang tidak proporsional. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih tausiahnya Bapak Ustadz Dr. Aam Amiruddin. Menarik sekali bagaimana menyikapi pandemi COVID-19 ini sesuai dengan syariat Islam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk agenda selanjutnya yaitu halal bihalal dalam versi penayangan video ucapan dari perwakilan setiap unit. Kami akan menayangkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiasih Budiawati, Ketua LPAP Widyatama. Kepada seluruh sivitas akademika Universitas Widyatama, saya beserta keluarga Widyatama mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah memberkahi dan selalu kita di tengah pandemi ini, dan semoga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pembina Yayasan Widyatama, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena dalam masa pandemi ini kita masih tetap bisa berkomunikasi. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan Yayasan serta Universitas Widyatama masih tetap mempunyai pamor di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan Widyatama, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini, mari kita bersyukur karena kita telah diberikan kesehatan sehingga dapat terus beraktivitas dan juga bersilaturahmi meskipun tidak secara langsung. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Widyatama yang selama masa pandemi COVID-19 ini terus giat bekerja baik dari kantor maupun dari rumah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama terus menjaga kebersihan dan kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa untuk terus menjaga physical distancing. Terima kasih, tetap sehat, dan tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pimpinan dan staf Rektorat Universitas Widyatama mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Widyatama mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Direktorat Marketing Universitas Widyatama mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Pasca Sarjana mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air tak selalu jernih. Begitu juga ucapan kapas tidak selalu jernih. Begitu juga dengan hati kami. Kami tak selalu biru. Begitu juga dengan hidup kami. Jalan tidak selalu lurus, bahkan begitu juga langkah kita. Jika hati sejenis air, jangan biarkan ia keruh. Jika hati seperti awan, jangan biarkan dia menguap. Jika hati seindah bulan, hiasi ia dengan iman. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekuritas Fakultas Desain Komunikasi Visual Universitas Widyatama mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Al-Faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Semoga Allah menerima semua amal kebaikan kita, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dikembalikan fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Di malam bulan Ramadan terakhir, menangislah 7 petala langit, bumi, dan para malaikat, karena akan berakhirnya bulan Ramadan dan keistimewaannya. Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan tarbiyah, bulan latihan, bulan Quran, bulan maghfirah, dan bulan yang penuh. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan. Kami dari Unit Biro Administrasi Kepegawaian Universitas Widyatama mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Biro Keuangan Universitas Widyatama mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Biro Akademik Universitas Widyatama mengucapkan taqabbalahu minna wa minkum. Siyamana Wa qiyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Biro Fasilitas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LP2M dan Pusat Studi Universitas Widyatama mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat Teknologi Informasi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Biro Kemahasiswaan Universitas Widyatama dan Entrepreneurship Center Universitas Widyatama mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pimpinan dan staf perpustakaan Universitas Widyatama mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawar indah, harum mewangi. Aromanya menyentuh nurani. Pesan ini sebagai pengganti diri di tengah pandemi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami dari Biro Kerjasama dan Pusat Karir Universitas Widyatama mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampus Widyatama mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Satuan Pengamanan PT Jala Aditama, Unit Universitas Widyatama mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya tayangan video halal bihalal tadi, berakhir pula acara halal bihalal 1 Syawal 1441 Hijriah, Keluarga Besar Yayasan dan Universitas Widyatama. Terima kasih telah mengikuti acara pada hari ini dengan sabar dan hikmat. Saya Tanti, mewakili panitia undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.